Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Ilmu Leluhur Datuk Membuat Susah Meninggal Part 2 Tamat. Datuk Lolo bersujud. Dirinya seakan menahan agar dua makhluk yang selama ini mengikuti dirinya tidak keluar dari tubuh rentanya dan menampakkan wujud aslinya. Cik Puan, aku sudah tidak kuat. Tolong akhiri semua ini. Cabutlah nyawaku dan ambil ragaku sebagai ganti dari persembahan yang biasa aku lakukan. Cabut saja nyawaku. Suara Datuk Lolo terdengar bergumam. Tidak Lolo, aku akan terus meminta persembahan darimu, kecuali anak laki-lakimu yang meneruskan semua ini, maka penderitaanmu akan berakhir dengan sendirinya. Balas satu sosok wanita bangsawan Melayu. Terlihat satu selendang berwarna merah tersampir di pundaknya. Rambut hitam bergelung ke belakang dengan hiasan beberapa tusuk konde yang menancap di rambut hitam yang bergelung. Puan Rara, aku sudah berusaha membujuk anak laki-laki satu-satunya untuk menjadi pewaris tunggal ilmu leluhur. Tapi dia memilih untuk meninggalkan kampung halaman dan menuntut ilmu di pulau seberang. Ampun Puan. Balas Datuk Lolo seraya bersujud dan seakan sedang menyembah sosok Rara Serunting. Sementara dari ubun-ubun kepala Datuk Lolo mengepul asap berwarna hitam pekat yang keluar dari ubun-ubun kepala. Tolong Cik, ambil saja nyawaku. Kembali suara Datuk Lolo terdengar saat kepulan asap hitam berwujud satu sosok pria tampan dengan berpakaian yang hampir sama dengan Rara Serunting. Tidak Lolo, aku hanya ingin persembahan darimu atau anak laki-lakimu yang menjadi penerus dari perjanjian leluhurmu. Suara Jalapaksi terdengar bergema. Siapa orang ini? Apakah dia datang untuk membebaskan dirimu dari sumpah para leluhurmu? Atau manusia ini yang akan kau jadikan persembahan buat kami? Ucap Jalapaksi. Datuk, kalau kehadiranku untuk dijadikan tumbal atau persembahan untuk semua yang Datuk dapatkan, salah besar jika aku yang harus dijadikan persembahan. Semua ini ternyata sudah Datuk rencanakan. Tapi Datuk lupa satu hal. Meskipun aku yang sengaja untuk dijadikan persembahan, bila belum takdirnya, maka aku tidak akan pernah jadi persembahan buat mereka. Maka dari itu, aku pun bisa memaksa kepada mereka untuk menjadikan anak laki-laki Datuk sebagai gantinya. Ujarku yang sebelumnya sempat tercengang mendengar perkataan Jalapaksi. Untuk kalian berdua, kini aku tahu alasannya kenapa sambutan kalian bukan saja hangat, tapi sangat keras. Semuanya memang disengaja untuk melukai atau lebih kejam dari itu. Kembali suaraku lantang terdengar. Tidak Wi, bukan begitu. Jangan termakan omongan mereka, karena mereka sengaja berkata seperti itu untuk dijadikan alasan agar bisa mengambil dirimu. Datuk bersumpah atas nama Tuhan, Datuk sama sekali tak berniat mencelakai dirimu. Sudah sekian lama Datuk ingin mengakhirinya, tapi selalu saja gagal. Jika dirimu bisa, maka bebaskan Datuk dari semua ini. Kalau harus selembar raga renta yang jadi korban, Datuk ikhlas. Asal jangan orang lain sebagai tumbal dari ilmu leluhur ini. Ujar Datuk Lolo dengan air mata yang mengalir. Rara Serunting, Jalapaksi, aku tidak punya urusan dengan kalian. Ini urusan kalian bertiga, dan aku tidak punya kepentingan lagi di sini. Selesaikan saja urusan kalian. Ujarku seraya membalikkan badan. Tunggu, kamu boleh pergi, tapi biarkan makhluk itu di sini. Ujar Jalapaksi. Ambil saja sendiri kalau kalian mampu. Balasku. Wangsa, semua ini hakmu. Untuk menentukan sikap, aku tidak bisa menahanmu untuk tetap bersamaku jika itu menjadi pilihanmu. Batinku berbicara pada sosok belang putih hitam. Sambutan pertama yang mereka lakukan sesungguhnya memancing agar aku keluar dan berwujud di hadapan mereka.
tapi kamu bisa mengendalikan diri hingga aku tidak terpancing keluar, maka dari itu aku akan tetap bersamamu sesuai dengan sumpahku pada Nini Amah, nenekmu. Batinku mendengar satu suara yang tidak asing di telinga. Mau atau tidak mau, aku akan memaksanya. Kembali suara Jalapaksi terdengar. Jalapaksi, bukan saat yang tepat untuk memaksa. Yang jelas, aku tidak akan tinggal diam kalau dirimu memaksa, dan dengan terpaksa aku harus mempertahankannya. Ini yang kutunggu-tunggu. Jadi kami punya alasan untuk menyumpal mulutmu untuk diam selamanya dan mengambil sosok hitam putih. Jalapaksi, Rara Serunting, kita tidak pernah saling mengenal dan baru kali ini bersua. Lalu tanpa alasan yang jelas kalian ingin menanam benih permusuhan, bahkan ingin membungkam mulutku. Lalu di mana kesalahan dan dosa apa yang kuperbuat pada kalian? Ucapku seraya mengacungkan telunjuk ke arah mereka berdua. Kami bangsa lelembut tidak perlu mencari kesalahan dan dosa yang kamu lakukan. Kehadiran dirimu saja sudah merupakan sebuah kesalahan. Secara tidak langsung, kedatangan dirimu telah mengusik ketenangan kami. Balas Jalapaksi. Kehadiranku juga kedatanganku sama sekali tidak melakukan apa-apa yang menyinggung atau membuat kalian tidak nyaman. Bahkan yang seharusnya yang tidak nyaman adalah aku, karena sambutan kalian yang sudah merupakan sebuah serangan. Asal kamu tahu, hai manusia, energi kalian berbenturan dengan energi kami, ditambah dengan energi positif yang datang dari leluhurmu yang membuatku tidak nyaman, dan menyerangmu juga sosok di belakang dirimu. Jadi karena rasa ketidaknyamanan kalian, yang akhirnya kalian punya alasan untuk menyerang. Terus bagaimana kalau aku juga punya alasan dan menjadikan perlakuan kalian sebagai alasan untuk meleburkan semua perjanjian antara kalian bertiga? Dan aku punya alasan untuk ikut campur dalam urusan kalian, daripada aku hanya diam saat kalian akan menyumpal mulutku untuk selamanya dan mengambil belang putih untuk dijadikan peliharaan kalian. Aku ingin tahu apakah kemampuanmu sehebat kata-kata dan silat lidahmu. Kali ini Rara Serunting yang angkat bicara dengan disusul sebuah gerakan tangan yang mengibaskan selendang yang tersampir di pundaknya. Wuh! Satu energi panas menderu seiring kibasan selendang yang menghasilkan energi panas. Allahu Akbar. Gumamku seraya memukulkan telapak tangan ke tanah. Wush! Energi dari doa pukulan Jibril menyambut kedatangan energi selendang gaib Rara Serunting. Jalapaksi yang menonton tiba-tiba mencabut keris pendek di balik pinggangnya. Tangannya bergerak dalam gerakan membelah dari arah atas turun ke bawah. Dan krak! Tanah yang kupijak tiba-tiba terbelah. Sebuah hantaman kaki terdengar menghantam tanah dan menghentikan retakan yang dibuat Jalapaksi. Lalu suara auman membahana terdengar. Grrrr. Hentikan Jalapaksi, atau engkau akan berurusan dengan Trapasundan. Terdengar Wangsa Direja angkat bicara. Ini yang kutunggu dari Trapasundan, Wangsa. Balas Jalapaksi. Baiklah, kalau itu kehendakmu, ikuti aku. Tantang Wangsa Direja seraya berkelebat keluar dari ruangan kamar Datuk Lolo. Tunggu, aku ikut, seru Rara Serunting dan tubuhnya ikut berkelebat. Jang, lakukan dengan caramu dan ikuti aku. Suara Wangsa Direja yang terdengar oleh batinku. Dengan cepat aku jatuhkan ragaku untuk duduk bersila, lalu menyatukan hati, di mana lisan menyebut dan hati memanggil asma Allah, Allah, Allah. Lorong hitam panjang tanpa cahaya adalah gerbang menuju dimensi lain, tapi tidak semua gerbang dimensi lain adalah sebuah lorong hitam yang panjang. Ada kalanya kita bertemu dengan lembah tanpa ada hembusan angin ataupun kicau burung-burung. Alamnya hening dan seakan mati. Kenapa kita masuk ke alam mereka, Wangsa? Tanyaku. Kita tak mungkin bertempur di alam manusia, Jang. Sebagai manusia, tentunya butuh energi yang lebih, Wangsa. Betul itu, Jang. Tapi kamu harus ingat,
Tujuan mereka adalah untuk menjadikan aku sebagai peliharaan mereka. Kamu ingat semua jalan untuk masuk ke dalam alam mereka, dan dari sanalah kamu harus keluar dan dengarkan perintahku saat ini. Apa perintahmu, Wangsa? Cepat keluar dari sini. Apa? Tidak, Wangsa. Aku tidak akan meninggalkan dirimu. Ini perintahku. Tentunya kamu ingin tahu alasanku memintamu pergi. Itu yang menjadi pertanyaanku, Wangsa. Mereka bukan lawanmu. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan dirimu. Karena orang yang layak dan cukup mumpuni melawan mereka adalah sang Kiai. Cepat pulang dan sampaikan salamku pada Kiai. Insya Allah dia mengerti. Ucap Wangsa Direja seraya menabrakkan badannya ke arah tubuhku hingga terlontar dan keluar dari dimensi lain yang hampir saja gerbang gaib itu menutup dengan sendirinya. Aku sudah menduga bahwa kamu akan ikut denganku, Wangsa. Terdengar suara jalapaksi saat tubuhku melayang di lorong hitam gerbang dimensi gaib. Sungguh aku tidak percaya jika Wangsa Direja akan semudah itu ditaklukkan dan secepat itu ikut dengan mereka. Sebuah pertanyaan yang terus terlintas dalam batinku. Assalamualaikum, Kang. Salamku saat sampai di sebuah bangunan yang cukup besar. Waalaikumsalam. Sebuah jawaban dari satu suara yang sangat aku kenal bersama terbukanya pintu di depanku. Geningan. Ayi, sok atuh calik. Rupanya Adit. Silakan duduk. Jawab sang Kiai dengan senyum khasnya. Iya, Kang. Jawabku seiring jatuhnya tubuhku di atas kursi. Setelah cukup basa-basi, semua yang aku alami tak sedikit pun terlewat untuk diceritakan, termasuk salam dari Wangsa Direja. Sang Kiai menganggukkan-anggukan kepala, menyimak semua cerita. Pada dasarnya, kita semua akan kehilangan. Jangankan si Wangsa, diri kita kalau memang sudah waktunya pergi, siapa yang bisa mencegah? Kegelisahanmu dengan tidak adanya sosok Wangsa adalah sebuah kelemahan sebagai manusia, ujar sang Kiai. Kemah? Maksudnya? Kamu itu, Wi, terlalu bergantung pada makhluk hingga menomorduakan pencipta. Wangsa itu bukan apa-apa bila dibandingkan dengan Gusti Allah. Buktinya, dia begitu lemah dan tidak berdaya saat berhadapan dengan dua sosok yang kemampuannya lebih. Di atas langit masih ada langit, tapi kita lupa ada sang pencipta langit. Penyandaran diri akan kemahabesaran Gusti Allah sebagai manusia yang tiada daya dan upaya adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan darinya. Langkah apa untuk selanjutnya, Kang? Tanyaku. Ilmu leluhur Datuk Lolo adalah ilmu yang betul-betul sangat tua, turun-temurun. Memang Akang rasakan sangat kuat di belakang tubuh Datuk Lolo. Ratusan jin berbaris. Kemanapun Datuk Lolo pergi, jin-jin itu mengikuti, termasuk kedua sosok itu. Berarti ada kemungkinan Wangsa tidak akan kembali dan bisa dijadikan bala tentara. Bisa terjadi juga hal seperti itu. Semua hal bisa terjadi. Jika Wangsa menolak, mungkin akan terjebak dan tidak bisa keluar dari alam mereka. Mungkin juga ya, Kang. Secara tidak langsung, salam dari Wangsa adalah permintaan tolong. Akang sudah paham itu, Wi. Bisa tidak Akang menolong Datuk Lolo sekaligus membebaskan Wangsa? Akang tidak bisa, tapi Allah Maha bisa. Tapi Wangsa bilang Akang yang bisa membantunya. Wi, kamu dan si Wangsa sama saja bergantung sama makhluk. Akang tidak bisa apa-apa. Kalaupun Akang bisa, itu atas kehendak Gusti Allah. Apakah ada cara lain untuk membebaskan Wangsa, Kang? Ada, tapi kamu belum sampai ke sana. Kamu hanya tahu dan ingat jalan menuju gerbang masuk alam mereka, tapi kamu belum bisa membuka kunci gerbang untuk bisa masuk. Kira-kira gimana cara membuka gerbang gaib yang terkunci itu? Kalau gerbang gaib itu tidak terkunci, mungkin si Wangsa sudah bisa keluar, Wi.
Iya juga. Bisa Akang mengajarkan untuk membuka kunci gerbang itu? Insya Allah, Akang coba untuk membukanya dan membawa sahabatmu keluar dari sana jika Allah mengizinkan. Pertemuan dengan sang kiai terhenti setelah terdengar gema adzan berkumandang. Penyadaran diri seseorang tidak akan sama terhadap sang pencipta, tergantung dari kadar keimanan seseorang, ucap sang kiai saat setelah aku berpamitan. Pada tengah malam, sekian lama dari kejadian itu, terdengar suara cakaran dari dinding rumah dan geraman yang sangat aku kenal. Dengan cepat aku keluar rumah dan melihat ke arah dinding tembok. Wangsa, batinku memanggil. Aku sama sekali tak mampu melihat kehadiran sosok Wangsa di Reja, hanya merasakan kehadirannya dan mendengar geramannya tidak seperti biasanya, atau kepekaan batinku yang mulai terputus dengan satu sosok yang selama ini mengikutiku, atau ini sebuah pertanda dari Wangsa di Reja buatku. Aku bingung harus berbuat apa untuk mengembalikan Wangsa di Reja. Sisi manusiaku ada rasa takut kehilangan sosok Wangsa di Reja. Tidak bisa dipungkiri, Wangsa telah banyak membantu saat aku berhadapan dengan hal-hal yang berbau mistis dan misteri. Semoga saja sang kiai mampu membebaskan Wangsa di Reja, batinku. Malam itu setelah geraman dari Wangsa di Reja yang terdengar tanpa mampu untuk kulihat wujudnya, aku segera bersuci, lalu membaca suratul Fatihah dan surah Yasin agar bisa terhubung dengan Wangsa di Reja melalui mimpi. Dan setelah beberapa hitungan salah satu ayat yang terkandung dalam surah Yasin, ya Allah, dengan kuasa dan izin-Mu, pertemukan aku dengan hamba-Mu Wangsa di Reja. Ya Rob, hanyalah Engkau yang memiliki kuasa di atas kuasa. Doaku pada sang pengabul doa, lalu membaringkan tubuh dan tidur. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik. Ingat, tidak ada kekuatan selain kekuatan Sang Pencipta. Terang Wangsa di Reja dalam mimpiku. Eyang Wangsa, beri aku petunjuk untuk bisa menembus alam mereka, bahkan menembus kasyaf serta dinding gaib mereka aku tidak mampu. Jang, kamu tidak akan pernah bisa menembus tirai gaib karena mereka bukan lawanmu. Bahkan kakangmu sendiri belum tentu bisa masuk dan menembus tirai gaib mereka. Mereka terlalu kuat untuk menjadi lawanmu saat ini. Suara Wangsa di Reja terpotong oleh kehadiran Rara Serunting yang langsung menyabetkan cambuk ke arah tubuh Wangsa di Reja. Wangsa! Aku berteriak dengan tubuh mandi peluh dan terbangun dari tidur. Jika kamu bisa menjadikan rasa takutmu sebagai senjata, maka kamu akan menemukan keberanianmu. Batinku mendengar suara Wangsa di Reja. Memang harus diakui bahwa aku dihantui rasa ketakutan saat berhadapan dengan sepasang penguasa lautan tanah Melayu. Selendang Rara Serunting dan keris pendek milik pasangannya merupakan senjata yang sangat luar biasa, mungkin dan bisa juga mengakhiri perjalanan hidupku. Ayi, kamu tidak bisa menembus tirai gaib mereka, bukan berarti tidak bisa, hanya Allah belum mengizinkan. Semua yang terjadi atas kehendaknya. Debu yang berterbangan, daun-daun yang gugur, semua atas kehendaknya. Allah belum mengabulkan keinginanmu. Mungkin satu saat Allah kabulkan di saat yang tepat. Sabar, ucap sang kiai. Ayi, beberapa hal yang menjadi faktor penyebab tidak tembusnya dirimu memasuki gerbang mereka adalah kurang dekatnya dirimu pada Sang Pencipta, hingga kekuatan Tuhanmu tak mampu menembus dan masuk ke dalam alam mereka. Ketika dalam hatimu hidup Sang Maha Hidup, maka tidak akan pernah ada satu kekuatan apapun dari makhluk ciptaannya yang mampu melebihi kuasanya. Hidupkan Allah dalam dirimu, dalam ujung lisanmu, juga dalam hati dan pikiranmu. Maka atas kuasanya, Ayi akan mampu untuk menembus tirai gaib yang memang telah mereka pasang. Ingat, Allah bukan saja saat kamu sholat, dan cara mengingat Allah bisa dengan berzikir atau mengaji dan dalam setiap gerakmu. Maka hidupkan asma Allah dalam hatimu.
Bukan hanya ingat Allah saat kamu kesulitan untuk menembus tirai gaib mereka dengan menyatukan hati dan pikiran, tapi di saat senggang, kamu tidak pernah ingat dan cenderung lalai. Jika seperti ini, wajar kalau kekuatan rohaniyahmu tak mampu menembus gerbang gaib mereka. Jika dilogikakan, seandainya kamu berdiri di sisi satu sungai yang lebar dan kamu sambitkan batu, maka jika kekuatanmu lemah, maka batu yang disambitkan tak akan pernah sampai di tepi sungai seberang. Begitu juga dengan kekuatan rohanimu yang saat ini tak mampu menembus gerbang mereka. Kopimu kental, tapi rohanimu encer. Hehehe. Terang sang kiai panjang lebar, dan aku hanya tersenyum sambil anggukan kepala untuk mencoba meresapi semua wejangan dari sang kiai. Apakah untuk mencapai hal itu akan memakan waktu lama, sementara Wangsa berada di sana? Tanyaku. Pada dasarnya, ketajaman pisau karena sering diasah. Lalu bagaimana mungkin pisau itu akan tajam saat digunakan, sementara kamu jarang, bahkan tidak pernah mengasahnya. Lalu kamu gunakan pisau tumpul itu untuk memotong. Tentu saja sulit terpotong. Senjata itu sudah ada, tapi kamu malas untuk mengasahnya, dan cenderung kamu pakai saat kamu membutuhkan. Wajar saja jika kekuatan rohanimu lemah. Untung saja bukan lemah syahwat. Hehehe. Aduh, akang mah ada-ada saja, jawabku sambil tersenyum. Dalam sebuah kitab Rasul bersabda, siapa saja yang mendawamkan ayat ini, maka sekuat apapun kekuatan yang dimiliki oleh makhluk gaib yang tak terlihat, akan bertekuk lutut dan secepatnya akan terbakar oleh ayat ini. Terang sang kiai sambil menyebutkan nama salah satu kitab yang dimaksud dan memintaku untuk mencarinya sendiri. Cari dan temukan ayat itu dalam kitab yang akang sebutkan. Insya Allah kamu bisa membebaskan sosok jin berwujud harimau putih yang bernama Wangsa Direjah. Baik Kang, hatur nuhun alias terima kasih atas petunjuknya. Insya Allah, ayo cari secepatnya. Ketika Allah telah menunjukkan kuasanya, maka tidak ada kekuatan yang mampu menandinginya. Maka pikiran dan hatimu menyatu dengan gerakmu adalah Allah. Siap Kang, laksanakan, balasku sambil mencium tangannya dan berpamitan. Wangsa, dengar aku. Batinku memanggilnya setelah beberapa hari kemudian sepulangnya dari ponpes sang kiai. Grrrr. Sebuah geraman yang tidak asing di telinga. Baiklah Wangsa, aku akan berusaha untuk mencari keberadaanmu dan membebaskanmu. Jang, terlalu berisiko bila kamu menjebol tirai gaib mereka bagi keselamatanmu. Insya Allah Wangsa, aku sudah mengalahkan rasa takutku dan menemukan keberanian yang sempat amblas. Syukurlah Jang, bebaskan Eyang secepatnya, sebelum Jala Paksi dan Rara Serunting menambah kekuatannya di gerbang gaib. Baik Wangsa, doakan cucumu. Sekejap kemudian, seluruh panca indera menyatu dalam asma agung sang kuasa. Brut. Aku seakan berada di sebuah pulau yang gersang. Sekeliling pulau banyak terdapat batu karang hitam, debu, dan pasir berterbangan menutup pandangan. Tidak lama kemudian tampak jelas dari arah depan sebuah istana megah dengan jalan setapak yang mengarah istana. Sebuah gerbang berdiri kokoh di sisi kiri dan kanan. Terlihat dua punggawa dengan perut buncit, kepala botak dan bertanduk dengan memanggul gada di pundak. Berhenti! Siapa kamu? Aku cuma manusia yang tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Lalu aku melihat megahnya istana itu. Aku bukan siapa-siapa. Manusia bodoh, tersesat. Ini makanan enak dan lezat, serta darah yang segar, teriak salah satu punggawa sambil bertolak pinggang dengan tawa yang menggema. Punggawa dari sisi kanan mendekati, dengan cepat tangannya menjambak rambut, disusul tangan kanan yang mengarah untuk mencekik leher. Mati kau! Bentaknya. Aku hanya diam saat dijambak.
Tapi di balik itu, rapalan doa Jibril telah membuat tanganku memutih berwarna perak. Sedetik tangan Punggawa menyentuh leher, kepalan tangan berenergi pukulan Jibril telah bersarang di bagian perut buncitnya. "Tobat! Ampun!" teriak Punggawa sambil mendekap perutnya dan bergulingan. Satu kawannya maju seraya mengayunkan gada. Suara desingan angin yang keluar dari ayunan gada menebar hawa panas, disambut dengan desingan-desingan warna perak yang berkelebat dari padang Sir Yasin. Terang, terang. Suara dua senjata yang beradu menyisakan kesemutan di telapak tangan. "Kurang ajar, kau manusia lancang!" teriak Punggawa saat terjajar beberapa langkah akibat benturan. "Sampaikan sama Nyai Mas Rara Serunting junjunganmu, kalau kau ingin selamat dari tebasan pedangku, aku akan mati terhormat daripada harus taat pada manusia." "Bagus," jawabku seraya kembali menyerang dengan tebasan-tebasan pedang. "Hentikan, aku lawanmu, Senopati Galagar," ucap sang Punggawa sambil menunduk merapatkan kedua telapak tangan depan dada. "Siapa kau, manusia lancang yang sudah berani membuat onar? Siapa aku tidak penting bagimu. Panggil junjunganmu atau nasibmu sama dengan mereka. Manusia lancang, rasakan ini. Aku Galagar lawanmu dan bukan mereka," ucapnya sembari menunjuk kedua anak buahnya. "Galagar, aku tidak punya urusan denganmu. Menyingkir atau nasibmu tidak jauh dengan mereka. Anak manusia lancang, akan aku lihat seberapa hebat dirimu hingga berani menyuruh penguasa tanah ini untuk menghadap pada dirimu." Sebuah gerakan memukul tanah dari telapak tangan adalah sebuah jawaban untuk Galagar, dan satu goncangan dari pukulan Az-Zalzalah menderu. Sebuah piringan logam berbentuk bundar sebagai perisai di tangan kiri Galagar dijadikan tameng untuk menahan gempuran dari goncang Az-Zalzalah yang kulepaskan. Deru angin berhawa panas menghantam perisai yang digunakan Galagar. Sesaat kemudian kembali serangan susulan dari pukulan Jibril menyasar tubuh Galagar. Galagar menghentikan kakinya, menimbulkan suara dentuman searah sebuah energi yang memapak hawa panas dari pukulan Jibril. Dua ledakan dahsyat meruntun terdengar ketika dua energi berbenturan. Rasa sesak dalam dada terasa menghimpit, serta dua kaki yang surut beberapa langkah ke belakang, sementara tubuh Galagar terpental cukup jauh dan jatuh terkapar. Melihat tubuh yang terkapar dengan menekan ujung tumit ke tanah, tubuhku berkelebat, tapi satu sosok lain terlihat menyambut kelebatanku dengan suara desingan gada. Swiut. Suara desingan angin dari gada yang mengayun sangat terasa. Dengan cepat kutarik kepala ke bawah untuk menghindari ayunan gada, sementara tangan kananku dengan cepat mengayunkan pedang Sir Yasin dalam gerakan menebas arah perut Punggawa yang bersenjatakan gada. Kilatan sinar perak yang berkelebat menembus perut buncit sang Punggawa, dan seketika jerit kesakitan terdengar melengking. Gada jatuh seiringnya tubuh yang ambruk, dengan tangan yang mendekap perut berlumuran darah hitam kecoklatan. Dengan tangan yang masih menenteng pedang perak Sir Yasin, kaki kananku menginjak dada berbulu milik Galagar. Saat seperti ini, siapa yang akan menyelamatkan selembar nyawamu? Ujarku seraya menempelkan ujung pedang perak Sir Yasin. Junjunganku mengajarkan aku untuk tidak takut mati, apalagi oleh sebangsa manusia sepertimu. Dan kamu lihat itu, jawab Galagar seraya menunjuk ke arah atas. Ketika kepalaku melihat ke arah yang ditunjukkan Galagar, sebuah gerakan tangan Galagar menarik pedang hingga ujung pedang menembus leher Galagar. Langit di atas kepalaku menggumpal hitam. Hembusan angin menderu seiring dengan turunnya gumpalan awan hitam, dan perlahan-lahan gumpalan hitam menipis dan memudar. Lalu satu sosok laki-laki tampan dengan pakaian adat dan kain yang menghias dari pinggang sampai lutut berwarna kuning keemasan. Di pinggangnya terselip sebatang senjata keris yang tidak terlalu panjang.
Raut wajah lelaki tampan terlihat tersenyum sinis. Sesaat setelah melihat beberapa tubuh dari abdinya yang terkapar tak bergerak. Nyawamu tidak cukup untuk menebus 3 abdiku. Saat ini aku selesaikan dirimu, dan selanjutnya bagian kucing kurap leluhurmu, ujar Raksa Jala. Raksa Jala atau Jala Raksa, dan apapun panggilan namamu tidak penting bagiku. Yang terpenting saat ini, hentikan keberanianku atau nasibmu tidak jauh dari mereka. Balasku sambil menunjuk tubuh-tubuh yang terkapar. Lancang, kurang ajar, rasakan ini. Bentak Raksa Jala dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam, lalu melesat menyelimuti tubuhku. Aji Tameng Rogo, 4 asma dengan cahaya ungu terlebih dulu menyelimuti dan membungkus ragaku. Sementara asap hitam perwujudan dari Raksa Jala terus berputar mengitari tubuhku. Hati-hati, jalur Raksa Jala menggunakan aki sikap raga untuk masuk dalam ragamu serta mengendalikan alam bawah sadarmu. Fokus hati dan pikiranmu kepada penguasa alam semesta. Satu suara dari wangsa direja yang terdengar batinku. Aku hanya anggukan kepala sebagai jawaban. Sementara lafaz-lafaz 4 asma terbalik bergaung dalam hati. Perlahan-lahan energi asma terbalik terkumpul di telapak tangan. Sedikit demi sedikit 4 asma kurung aku tarik untuk membuka celah melancarkan serangan. Gumpalan asap hitam tiba-tiba menjauh untuk mengambil jarak. Dengan cepat 4 asma kurung aku tarik dan hentakan telapak tangan memukul tanah, melancarkan pukulan 4 asma terbalik. Tapi di sisi lain, asap hitam dari wujud Raksa Jala tengah menyeluruh. Blar, bung. Tubuhku terpental dengan darah yang mengucur dari mulut, hidung juga telinga. Sementara asap hitam hilang tak berbekas, yang terlihat adalah sosok laki-laki tampan. Yang terlihat adalah sosok laki-laki tampan yang tengah terduduk, mendekap dada dengan satu tangan. Tangan sebelahnya mencabut keris pendek yang terselip di pinggang. Lalu, sebuah gerakan dari atas ke bawah menikamkan ujung keris di tanah. Slep! Ujung keris masuk ke dalam tanah, dan tangan Raksa Jala terangkat ke atas dengan mulut komat kamit. Tiba-tiba ujung keris bergetar hebat, dibarengi dengan bumi yang berguncang, menimbulkan suara krak, dan tanah yang kupijak terbelah. Celaka, batinku sambil menyeka darah yang keluar dari mulut dengan ujung baju. Bem. Satu hentakan kaki terdengar di ujung tanah yang terbelah, yang nyaris menelan tubuhku ke dalam bumi yang terbelah. Sepasang kaki mengentak pada ujung tanah yang terbelah dan nyaris menelan tubuhku. Sesaat aku tengadah melihat wajah sosok yang datang. Kiai, gumamku. Hudang Yi, nah meni atah pangarti teh. Bangun dek, masih mentah kemampuanmu, jawab sang kiai sambil tersenyum. Dengan mendekap dada dan mengusap darah yang keluar dari mulut dengan ujung baju, aku hanya bisa diam saat sebelah tangan sang kiai menepuk punggung, lalu mengusap seluruh badan dengan telapak tangannya. Waras kersaning jati, waluya kersaning Allah. Jak-jak waringkasku kuasa Gusti Allah, ucap sang kiai seraya meniup ubun-ubun kepalaku. Aku datang di saat yang tepat, dan atas kuasa Gusti Allah mampu menghentikan ilmu belah jagat. Mungkin aku adalah lawan yang sebanding denganmu sang raja, ucap sang kiai. Manusia lancang mana lagi yang berani mencampuri urusan reksa jagat dan telah lancang masuk dalam kekuasaanku, balas reksa jagat seraya mencabut keris pendeknya dan mengibaskan dalam gerakan menebas. Tebasan keris pendek mengeluarkan deru angin yang bergulung. Debu-debu juga bebatuan berterbangan. Begitu juga tubuhku yang sempoyongan bertahan dari deru angin yang bergelombang. Sementara itu sang kiai tetap berdiri dengan tangan yang terus memutar biji tasbih hingga biji-biji tasbih sampai pada ujung. Tangan sang kiai dengan cepat menarik sorban hijau yang mengalung di leher, lalu mengibaskan sorban hijau ke arah reksa jagat.
Kibasan sorban Kumala Hijau tidak kalah dengan senjata reksa jagat. Sama-sama mengeluarkan deru angin. Pada akhirnya dua kekuatan dahsyat berbenturan, menimbulkan goncangan dan suara dentuman yang membahana. Tubuh reksa jagat juga tubuh Kiai sama-sama terpelanting akibat dari benturan tingkat tinggi. Reksa jagat muntah darah, sementara sang Kiai mendekap dadanya dengan sebelah tangan. Pantas manusia satu ini berani mengadu kekuatan. Ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Tidak seperti kunyuk satu itu. Gerutu reksa jagat. Cepat lakukan sesuatu sebelum Rara Serunting datang, seru sang Kiai. Aku faham dengan maksud sang Kiai. Dengan cepat 4 asma kurung melesat ke arah tubuh reksa jagat. Satu warna ungu melesat ke arah tubuh reksa jagat. Satu larik sinar putih melesat menyambut laju pukulan 4 asma terbalik. Lancang kalian, berani-beraninya membuat onar di kerajaanku, Rara Serunting, seru sang Kiai. Bagus, kamu tahu siapa aku. Cepat bersujud dan mohon ampun sebelum aku akhiri hidup kalian berdua. Rara Serunting, aku dan kamu tidak ada bedanya. Sama-sama makhluk dan sama-sama seorang hamba. Kematian kita sudah tertulis. Sedikit pun aku tidak pernah takut dengan sesama makhluk, apalagi dengan makhluk sebangsa kalian, jawab sang Kiai. Kurang ajar, berdebah, lancang. Rasakan ini. Aku tidak ingin memperpanjang masalah ini. Mari kita selesaikan ini semua dengan cara yang baik, ucap sang Kiai. Kiai, sudah tidak berlaku penyelesaian dengan cara yang baik. Saat ini yang terbaik adalah tunjukkan kemampuanmu. Dan jika mampu mengalahkan dan menundukkan kami, maka apapun permintaanmu akan aku penuhi, balas Rara Serunting. Kedatanganku bukan untuk meminta apapun darimu. Apa yang lebih berhak untuk aku minta, aku lebih mengutamakan permohonan dan permintaan pada Tuhanku, bukan pada dirimu yang jelas-jelas tidak lebih denganku sebagai makhluk. Meskipun aku sebagai makhluk, tapi aku bisa memenuhi segala keinginanmu. Bila Kiai butuh uang, emas, maka aku akan memberikannya buat Kiai. Rara Serunting, Tuhanku Maha Kaya, dan aku tidak butuh itu semua, apalagi dari makhluk sebangsa siluman sepertimu. Dan kamu pikir aku mampu kamu silaukan dengan harta berupa emas dan tumpukan uang? Semua itu hanyalah tipu daya kalian. Dan kalian salah orang bila ingin menukar keimananku dengan semua yang kalian tawarkan. Cukup satu hal yang harus kalian lakukan. Apa itu, Kiai? Seru Rara Serunting. Bebaskan leluhur kami, itu saja. Baik Kiai, aku akan bebaskan, tapi dengan satu syarat. Apa dengan mengadu kekuatan adalah syarat mutlak yang kalian inginkan? Jawab sang Kiai. Hehehe. Ternyata peka juga dengan keinginan kami Kiai satu ini. Timpal reksa jagat. Keluarkan semua kemampuanmu Kiai. Jangan sampai menyesal. Imbuh Rara Serunting, seraya mengibaskan selendang putih yang menggantung di dua sisi pinggangnya. Wush! Satu larik sinar putih menderu. Sang Kiai mundur beberapa langkah, dan sorban Kumala Hijau dikibaskan ke arah depan menyongsong datangnya larik sinar putih. Sinar hijau yang keluar dari sorban sang Kiai tergulung dan membentuk gumpalan-gumpalan menelan larik sinar putih Rara Serunting. Tubuh Rara Serunting berkeringat dingin dengan gigi gemeretak. Sementara itu reksa jagat menempelkan dua telapak tangannya di punggung Rara Serunting untuk menambah kekuatan. Sang Kiai menoleh ke arahku seraya mengedipkan mata sebagai sebuah isyarat. Melihat hal itu, aku sangat paham maksud dari sang Kiai. Maka dengan cepat gabungan 4 asma terbalik dengan telaga kausar mengarah pada tubuh reksa jagat. Dengan cepat reksa jagat menarik telapak tangannya dari punggung Rara Serunting dan menahan gempuran dari serangan asma terbalik yang mulai menyasar bagian atas tubuh reksa jagat.
Sementara hawa dingin yang keluar dari telaga Kausar mengarah pada bagian bawah reksa jagat. Telapak kanan reksa jagat dihantamkan ke arah atas. Sebuah energi panas menyambut serangan 4 asma terbalik, dan tangan kirinya menghantam bumi untuk membuat tameng dari pukulan telaga Kausar. Boom, boom. 2 ledakan terdengar dari 2 benturan, dari 2 kekuatan yang berbeda. Tidak lama kemudian, sebuah ledakan yang dahsyat terdengar akibat benturan dari 2 senjata, selendang manik putih, serta sorban kumala hijau. Ledakan antara aku dengan reksa jagat ditelan oleh ledakan dahsyat dari kekuatan Kiai dan Rara Serunting. Tubuhku terlempar bergulingan, reksa jagat sendiri terhempas. Tubuh Rara Serunting amblas sampai lutut ke dalam bumi, sementara sang Kiai tersungkur ke belakang. Sebuah gerakan dari sang Kiai membuatnya kembali berdiri. 2 telapak tangannya rapat depan dada dengan mulut komat kamit. Tidak lama kemudian pergelangan tangan sang Kiai dari siku berubah menjadi warna hijau dan tercium aroma wangi menyebar. Berdebah, kurang ajar. Geram Rara Serunting seraya merapal mantra. Dan tidak lama kemudian, satu cahaya putih membungkus tubuh Rara Serunting. Jika ilmuku Waskita Jampanaraga bisa Kiai tembus, aku Rara Serunting mengaku kalah, dan aku bebaskan leluhur kalian. Tapi bila sebaliknya tak dapat ditembus, maka leluhur kalian akan menjadi abdiku. Bagaimana Kiai? Tanya Rara Serunting. Tidak ada satu kekuatan yang melebihi kekuatan Sang Pencipta alam, dan aku hanya pasrah pada kekuatan Allah Sang Pencipta. Jika atas kehendaknya, maka kekuatan ilmumu bukan apa-apa, jawab Kiai. Cepat Nyai, lakukan dan serang Kiai itu dengan ilmu Waskita Jampanaraga. Jangan menunggu diserang Nyai, teriak reksa jagat. Baiklah Kakang, walau sebenarnya aku menunggu diserang daripada menyerang, jawab Rara Serunting. Hiat, teriak Rara Serunting. Ayi, waspadalah dan bersiaplah, bisik sang Kiai saat mendengar ilmu pamungkas dari penguasa alam kegelapan, Rara Serunting bersama reksa jagat. Terlihat wajah sang Kiai yang diliputi kecemasan sesaat setelah mendengar ilmu pamungkas Waskita Jampanaraga. Aku paham betul dengan mimik muka sang Kiai. Iya Kang, jawabku sambil anggukan kepala. Kedua mataku terpejam. Hati serta lisanku menyatu dalam kemahabesaran asma Sang Pencipta. Hal terbaik adalah melindungi diri dengan 4 asma kurung, juga mempersiapkan diri dengan Raja Asma Karomah. Rara Serunting juga reksa jagat duduk bersila dan melakukan gerakan yang sama. Keris pendek di tangan reksa jagat berkelebat dalam gerakan memotong dari atas ke bawah, disusul gerakan Rara Serunting yang mengibaskan selendang putihnya. 2 kekuatan yang begitu dahsyat menderu mengarah ke tubuh sang Kiai. Satu gerakan kecil dari sang Kiai menarik mundur 1 langkah telapak kaki. Tangan kanannya melakukan gerakan memutarkan sorban kumala hijau, sementara tangan kirinya mengepal dan menghantamkan kepalan tangan ke arah tanah. 2 gelombang serangan dahsyat dari penguasa kegelapan menderu, menyebarkan hawa panas menyengat, sementara tanah yang dipijak bergoncang hebat. Goncangan ini membuat tubuhku juga tubuh sang Kiai limbung. Putaran sorban kumala hijau berhenti. Dengan tubuh yang limbung, sang Kiai berusaha untuk bertahan tetap berdiri. Terlihat kedua kakinya amblas dalam tanah. Allahu Akbar, teriak sang Kiai seraya membentangkan sorban hijaunya. Cepat lakukan, bisik sang Kiai. Aku yang mendengar bisikan itu dengan segera memukulkan telapak tangan, menghantamkan pukulan Asma Karomah. Ini yang terakhir aku miliki Kiai, gumamku. 2 serangan yang beruntun yang dilepaskan reksa jagat dan Rara Serunting menderu dan menghantam bentangan sorban kumala hijau milik sang Kiai. Sementara itu sinar putih yang keluar dari 4 Asma Karomah mengarah tubuh Rara Serunting. Manusia-manusia licik, dengus Rara Serunting seraya memutar tubuh dan mengibaskan selendang putih miliknya. Sementara itu pukulan tangan kiri sang Kiai menyusur tanah
menahan serangan reksa jagat. Sebuah ledakan yang maha dahsyat terjadi akibat benturan dari beberapa energi yang dilepaskan. Aku merasakan seakan tubuhku melayang dan terhempas akibat dari benturan. Begitu juga tubuh sang kiai. Terlihat terhempas dan melayang bersama satu sosok yang kukenal belang hitam. Pertempuran dengan penguasa kegelapan dari leluhur Datuk Lolo pada akhirnya berimbas pada diri Datuk Lolo. 2 hari sejak pertempuran itu, Datuk Lolo sakit dengan tubuh mengering dan kulit menghitam. Masuk pada hari keempat, anak dari Datuk Lolo datang dan meminta sang kiai untuk melihat keadaan Datuk Lolo yang tengah menghadapi sakaratul maut. Maaf kiai, Datuk meminta saya untuk menjumpai kiai. Menurut Datuk, kiailah yang bisa mencabut apa yang ada dalam tubuh Datuk, ujar anak Datuk Lolo. Saya paham, jawab kiai singkat, lalu berdiri dan menyampirkan sorban hijaunya. Ayo, kita berangkat sekarang, Duk, ajak kiai. Sepulang dari rumah Datuk Lolo, kiai duduk di ruang tengah dan berbincang-bincang denganku. Kadangkala, sebuah ilmu yang diturunkan secara turun-temurun sangat sulit untuk dilepaskan, dikarenakan sudah mengakar dan mendarah daging, dan pada akhirnya, pemilik ilmu itu sendiri yang tersiksa saat sakaratul maut. Biarkan dan lepaskan Wangsa Direja, jangan sampai dia akan mempersulit dirimu saat sakaratul maut nanti, ujarnya. Belum aku menjawab obrolan sang kiai, satu dering nada seluler masuk. Bentar ya Wi, ujar kiai. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ujar sang kiai di ujung telepon. Datuk Lolo meninggal, kata kiai sambil menutupkan telapak tangannya di atas seluler. Innalillahi, gumamku. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Ilmu Leluhur Datuk yang Membuat Susah Meninggal. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.